Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai selesai. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kuda-kuda kesayangannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang sangat rajin beribadah dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di sisi lain dia memiliki kesenangan bermain dengan kuda-kudanya yang jinak dan dapat berlari dengan sangat cepat. Suatu saat, dia asyik bermain dengan kuda-kudanya hingga matahari terbenam dan keluar waktu asar, sehingga tanpa disengaja dia meninggalkan sholat pada waktunya. Maka sebagai bukti penyesalannya, dia membunuh kuda-kuda yang disayanginya dan meninggalkan kebiasaannya tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kudanya sangat besar, dan ada pula yang mengatakan bahwa jumlahnya 10 atau 20 ribu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa di antaranya terdapat 20 ribu kuda yang memiliki sayap. Karena itu, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW melihat boneka kuda milik Aisyah yang memiliki sayap. Ketika beliau tanyakan apakah kuda memiliki sayap, Aisyah radhiyallahu an yang ketika itu masih kanak-kanak menyatakan bahwa bukankah kuda Nabi Sulaiman memiliki sayap, sehingga Rasulullah SAW tertawa, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada sore hari. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, dalam kurung kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Al-Quran Surat As-Sad ayat 30-33. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, sehingga dia tidak dapat duduk di singgasananya selama 40 hari, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertaubat. Al-Quran Surat As-Sad ayat 34. Setelah Nabi Sulaiman dapat kembali menduduki singgasananya, beliau memerintahkan untuk membangun kembali Baitul Maqdis, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat 35. Sebagaimana diketahui bahwa Baitul Maqdis dibangun pertama kali oleh Israil alaihissalam, yaitu Nabi Yakub. Sebagaimana kami sebutkan ketika menerangkan riwayat Abu Dzar, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" Beliau bersabda, "Masjidil Haram." Aku bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau bersabda, "Masjid Baitul Maqdis Al-Aqsa." Aku bertanya, "Berapa lama antara keduanya?" Beliau berkata, 40 tahun. Setelah selesai membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala memohon 3 perkara. Mengenai hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam setelah selesai membangun kembali Baitul Maqdis memohon 3 perkara kepada Rabb-Nya Azza wa Jal. 2 perkara permintaannya telah diberikan, dan kami berharap bahwa yang ketiganya adalah milik kami. Yang pertama,
dia memohon kepadanya agar hukum yang dia tetapkan sesuai dengan ketetapannya. Hal itu dikabulkan kepadanya. Yang kedua, kemudian dia meminta kerajaan yang belum pernah diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Hal itu pun dikabulkan kepadanya. Dan yang ketiga, kemudian beliau memohon kepadanya agar siapa saja orang-orang yang keluar ke masjid semata-mata untuk sholat, maka ganjarannya dihapuskan dosanya seperti orang yang baru dilahirkan ibunya. Kami berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal ini kepada kami. Hadis riwayat An-Nasa'i. Adapun mengenai ketetapan hukum sesuai hukum Allah, maka Allah telah memuji Nabi Sulaiman dan bapaknya. Namun keputusan yang diambil Nabi Sulaiman dinyatakan lebih tepat, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 78-79. Syureh Al-Qadi dan kaum salaf lainnya mengisahkan bahwa ada suatu kaum yang memiliki kebun anggur yang dirusak oleh kambing kepunyaan kaum lainnya. Lalu mereka mengadukan masalah ini kepada Nabi Daud. Maka Nabi Daud memutuskan agar pemilik kambing membayar denda seharga pohon anggur tersebut. Ketika mereka keluar menemui Nabi Sulaiman, dia bertanya, "Bagaimana hukum yang ditetapkan Nabi Allah untuk kalian?" Mereka menyampaikannya. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Adapun aku tidak akan menetapkan demikian. Yang akan aku tetapkan adalah menyerahkan kambing tersebut sementara kepada pemilik pohon anggur, dan dia boleh memanfaatkannya, baik hasilnya atau susunya. Sementara itu, pemilik kambing diharuskan memperbaiki kebun anggur yang rusak hingga kembali seperti semula. Setelah itu dia baru dapat mengambil kambingnya kembali." Hal itu didengar oleh Nabi Daud, maka dia pun menetapkannya demikian. Mirip dengan kisah di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua orang wanita bersama bayinya masing-masing. Tiba-tiba ada seekor serigala yang memangsa bayi salah satunya. Lalu mereka memperebutkan bayi yang masih ada. Yang lebih tua berkata, 'Yang dimangsa adalah anakmu.' Namun yang lebih muda berkata, 'Justru yang dimangsa adalah anakmu.' Kemudian mereka berdua mendatangi Nabi Daud untuk meminta keputusannya. Ternyata Nabi Daud memenangkan wanita yang lebih tua. Lalu mereka berdua keluar dan bertemu Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berkata, 'Berikan aku pisau, akan aku belah dua bayi ini. Setiap kalian berdua mendapatkan sebagiannya.' Maka yang lebih muda berkata, 'Semoga Allah merahmatinya, dia adalah anaknya.' Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu miliknya, yaitu wanita yang lebih muda. Muttafaqun alaih. Itulah salah satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita mendapatkan manfaat dan ilmu dari kisah tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.